Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Gimana nih kabarnya? Terus semangat ya belajar fisika. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Rahma Yuliani. Bisa dipanggil Kak Rahma ya. Dan sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Udah dalam hati, mulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar fisika tentang elastisitas zat padat dan hukum Hooke ya. Jadi elastisitas zat padat dan hukum Hooke. Yuk, ada yang tahu nggak apa itu elastisitas? Namun sebelum kita jawab ya, kakak ada dua buah benda nih, kita akan melakukan eksperimen ya. Jadi ada karet gelang ya, terus yang kedua itu ada permen karet gitu. Kita akan melakukan sebuah gaya pada kedua benda ini, yaitu berupa gaya tarik ya. Coba kita perhatikan, karet gelang kita kasih gaya tarik, lalu kita lepaskan. Nah, yang kedua juga sama. Permen karet ini kita akan melakukan gaya tarik juga, lalu perhatikan nanti. Nah, kita lihat bahwa benda yang pertama, yang ini, itu setelah dikenai sebuah gaya terus dilepaskan, dia kembali ke bentuk semula. Nah, ini disebut dengan elastisitas, atau benda ini memiliki sifat elastis, yaitu kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk semula setelah dikenai oleh sebuah gaya. Contoh lainnya itu ada pegas gitu ya, terus ada pir juga. Nah, sedangkan benda yang kedua ini setelah dikenai gaya dia berubah bentuk gitu. Jadi benda ini memiliki sifat plastis, yaitu kemampuan sebuah benda untuk dia tidak bisa kembali ke bentuk semulanya gitu, dia berubah bentuk. Contoh lainnya ada plastisin gitu ya, terus ada juga tanah liat, ada plastik gitu, seperti itu. Nah, benda yang bersifat elastis itu bisa berubah menjadi benda yang bersifat plastis apabila kita memberikan sebuah gaya yang besar gitu, sehingga benda itu bertambah panjang hingga akhirnya tidak bisa kembali ke bentuk semula, akhirnya patah gitu. Lalu bagaimana hubungan antara pertambahan panjang sebuah benda akibat gaya yang diberikan itu bisa kita lihat dalam grafik berikut. Jadi sumbu X-nya ini ada pertambahan panjang, itu delta L, dan sumbu Y-nya ini adalah gayanya. Bentuk kurvanya seperti ini. Ada titik A, B, dan C. Jadi pertambahan panjang dari sebuah benda itu akan sebanding dengan gaya yang diberikan. Dilihat dari bentuk kurvanya yang lurus gitu ya. Nah, titik A ini disebut dengan batas elastisitas. Batas elastisitas. Dan ketika kita memberikan gaya yang lebih besar lagi, itu hingga mencapai titik B ini, maka benda itu memiliki sifat elastis gitu, artinya dia masih bisa kembali ke bentuk semula gitu. Jadi daerah ini tuh disebut dengan daerah elastis ya, dan ini disebut dengan titik B ini disebut dengan batas elastis gitu. Nah, ketika kita memberikan gaya yang lebih besar lagi gitu, kita naikkan gayanya sampai kurang dari C ini, itu bendanya udah tidak bisa kembali ke bentuk semula gitu, disebut dengan daerah plastis gitu ya. Dan titik C ini disebut dengan titik patah gitu, titik patah. Nah, jadi bisa dipahami ya kenapa sebuah benda yang bersifat elastis tadi bisa berubah menjadi benda yang bersifat plastis itu karena gaya yang diberikan gitu. Nah, besarannya yang sebanding dengan gaya yang menyebabkan benda tersebut berubah bentuk itu disebut dengan tegangan, dan hasil dari tegangan itu disebut dengan regangan. Dan ilmuwan yang bernama Robert Hooke, ilmuwan kimia dan matematika,
itu merumuskan bahwa hubungan atau perbandingan gitu kan, atau hasil bagi tegangan dengan tegangan disebut dengan modulus Young. Itu bisa dituliskan dalam bentuk matematis, yaitu jadi modulus Young itu sama dengan tegangan dibagi dengan regangan ya. Itu E sama dengan sigma per E, di mana sigma ini F dibagi dengan A. F itu apa? F itu gaya, yang satuannya adalah Newton, sedangkan A itu luas penampang benda, itu satuannya meter kuadrat gitu. Sigma ya, yang tadi sigma itu sama dengan F per A, dan E ini adalah regangannya, itu sama dengan delta L atau pertambahan panjang, itu satuannya meter dibagi dengan panjang awal atau L0 gitu. Nah, yang modulus Young ini juga bisa kita tuliskan sebagai FL0 per A delta L. Jadi kita bisa pakai rumus yang ini ataupun rumus yang ini. Itu nanti tergantung pada kasus di soal itu. Oke, langsung saja kita bahas sama-sama ya contoh soalnya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya ya. Di sini kakak punya soal sebuah beban 20 Newton. Langsung saja ya kita tulis di sini. Yang pertama diketahui bahwa bebannya 20 Newton, itu berarti F-nya ya. F-nya itu sama dengan 20 Newton gitu. Digantungkan pada kawat yang panjangnya 2 meter, berarti panjang awalnya adalah 2 meter. Dan luas penampangnya 4 kali 10 pangkat minus 6, itu A-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Oke, sehingga menghasilkan pertambahan panjang 1 mm, sehingga delta L-nya sama dengan 1 mm. Nah, ini kita ubah dulu ke satuan SI sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 meter ya. Nah, hitunglah besarnya tegangan, regangan, dan modulus Young. Oke, yang ditanya adalah sigma E dan E besarnya. Langsung saja ya kita jawab di sini. Yang pertama itu adalah sigma. Itu rumus tegangan itu tadi F per A ya. F per A. Sekarang tinggal kita masukkan nilai F-nya berapa? 20 Newton dibagi dengan A-nya 4 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat, sehingga 20 bagi 4 itu adalah 5 kali 10 karena minus 6 di bawah dia naik ke atas jadi pangkat 6 ya, Newton per meter kuadrat. Selanjutnya yang nomor B itu adalah regangan. Itu rumusnya delta L pertama panjang dibagi panjang awal, itu tinggal kita substitusi aja. Delta L nya berapa? 1 kali 10 pangkat minus 3 meter dibagi dengan panjang awalnya 2 meter. Ini kan sama dengan 0,5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Oke, udah ketemu. Sekarang kita lanjut untuk mencari modulus Young-nya. E sama dengan, nah di sini kita pakai rumus yang sigma per E ya, karena nilai sigma dan E-nya udah ada, tinggal kita masukkan gitu. Jadi 5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat dibagi dengan 0,5 kali 10 pangkat minus 3. Ini hasilnya adalah 10 kali 10, yang 6 minus 3 nya naik jadi plus 3 ya, Newton per meter kuadrat. Itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Oke, sudah ya, paham ya. Nah, oke, udah ya. Kita lanjut nih. Kalau kita ingat lagi eksperimen kita yang pertama tadi itu menunjukkan bahwa besarnya gaya itu sebanding dengan pertambahan panjang dari suatu benda. Nah, ilmuwan yang bernama Robert Hooke itu merumuskan sebuah hukum yang bernama hukum Hooke ya, di mana hukum Hooke ini berbunyi bahwa
pertambahan panjang pegas itu sebanding dengan gaya tarik dari gaya tarik yang diberikan gitu. Nah, secara matematis itu kita bisa tulis ya. Itu kita bisa tulis sebagai hukum Hooke itu sebagai F sama dengan K kali delta L. Nah, K ini apa? K ini merupakan konstanta pegas. Apa itu konstanta pegas? Jadi, konstanta pegas itu adalah sebuah konstanta ya yang menunjukkan karakteristik dari sebuah pegas itu. Jadi, tiap pegas itu memiliki konstanta yang berbeda-beda gitu. Dan ketika sebuah pegas dikenai oleh sebuah gaya gitu, maka si pegas ini akan melakukan gaya reaksi gitu, atau gaya yang disebut dengan gaya pemulih yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan tadi tapi berlawanan arah gitu. Ini sesuai dengan hukum 3 Newton ya. Sehingga bisa ditulis Fp yang pemulihnya sama dengan minus K delta L gitu ya. Jadi jangan bingung nanti kalau lihat rumus yang ada F sama dengan K delta L, ada juga yang minus K delta L. Itu yang minus itu hanya menunjukkan bahwa itu tuh besarnya gaya pemulih gitu, yang nilai yang berbanding terbalik gitu ya dengan gaya yang diberikan seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua itu di sini kakak punya soal. Jadi sebuah pegas gitu ditarik oleh gaya 10 Newton gitu. Berapakah pertambahan panjang pegas tersebut jika diketahui konstanta pegasnya 5 Newton per meter? Oke. Nomor 2 ini diketahui bahwa F-nya adalah 10 Newton. Terus K-nya 5 Newton per meter. Yang ditanya adalah pertambahan panjangnya berapa? Oke, kita langsung saja jawab juga ya. Ini kita pakai rumus yang F sama dengan K delta L, karena yang ditanya delta L itu berarti sama dengan F per K. F-nya berapa? F-nya adalah 10 Newton, K-nya adalah 5 Newton per meter. Ini hasilnya adalah 2 meter. Jadi dikasih gaya sebesar 10 Newton gitu ya, dengan konstanta pegasnya 5 Newton per meter, itu benda itu akan bertambah panjang sebesar 2 meter seperti itu. Oke ya, sampai sini paham ya pembahasannya. Dan hukum Hooke ini tuh banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada spring bed gitu kan, ketapel gitu, pada pulpen yang kita pakai nulis juga itu memanfaatkan hukum Hooke gitu, seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.